Bodor ini jadi lawak. Oke, bisa. Ulangi. Aduh, ampun. Allah. Ya, kita mulai ya. Allah Akbar. Ini gara-gara nggak pas dilihat yang punya antum lucu, berarti masih berpikir kenapa gitu belum masuk. Oke lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Suara pula mengganggu tuh. Ada aja gangguan tuh. Anda sekalian, sekarang pada hari ini antum kelas 10-9. Ya, nanti Abati akan cek ulang kenapa tugas antum ke GCR itu kok belum masuk. Tadi udah Abati perlihatkan ya kepada temannya belum masuk, sementara lokal lain sudah masuk gitu. Padahal sama aja. Oke, entah di mana ini masalahnya. Ya, Ananda. Baik. Pada pembelajaran kedua yaitu capaian pembelajarannya antum hari ini nih, langsung hari ini antum harus mengetahui atau mengenali ya. Mengenali itu mengidentifikasi yaitu tipe-tipe ekosistem, macam-macam ekosistem. Apa itu ekosistem sudah Abati jelaskan di tugas 1 ini minggu lalu, yaitu di mana yang ada gambar itu loh. Di tugas 3-nya itu ekosistem tuh, di tugas 3-nya itu, di keanekaragaman ekosistem. Oke, sampai sini kira-kira bisa dipahami ya. Nah, yang baru pun coba lihat aja nanti ini kan kasih tahu oleh temannya. Nah jadi Ananda sekalian, Abati ulang sekali lagi bahwa belajar apapun, apalagi belajar biologi, semua pelajaran harus mulai dari konsep. Apa itu konsep? Konsep itu adalah sederhananya istilah-istilah, nama-nama, istilah-istilah. Nabi Adam diturunkan dari surga ke bumi saja, itu diajarkan semua nama-nama. Kalau bahasa kerennya konsep itu abstraksi mental. Abstraksi itu bayangan di dalam pikiran. Coba Abati sebutkan satu nama. Terbayang nggak oleh antum? Gajah. Terbayang nggak? Nah, itu yang disebut konsep tuh. Nah, antum begitu disodorkan ini nanti ketemu istilah-istilah konsep-konsep yang nggak mudeng. Apa ini? Nah, hari ini harus tuntas gitu loh. Dan Abati udah cek tadi di 2 lokal tuntas. Cuman bukan berarti hari ini antum tulisnya nggak apa-apa. Tapi tadi ada yang sampai dari 6 tugas, ini 6 tugas. Ada yang 2, ada yang 3, belum semua. Tapi semuanya udah terbayang, udah terkonsepkan. Oh ini, karena Abati kasih waktu 3 hari, gitu kan? Yang penting hari ini tuh udah terkonsepkan semua, tinggal nulis. Kalau antum nanti, nah contoh di sini. Kalau Abati sekarang ini sebutlah sejengkal, Abati kosongkan. Ini sudah pakai perhitungan bahwa antum tuh harus ngisi segini. Tiba-tiba ini sejengkal, diisi hanya 1/3 sini atau 1/4. Ya. Itu tidak kurang itu ya, kuantitasnya kurang. Otomatis kualitasnya juga kurang, gitu loh. Ini harus isi semua. Karena udah diperkirakan oleh Abati. Bahkan yang lebih bagus lagi kalau kurang di mana? Ya di belakang, gitu ya. Paling tidak pas. Jadi Ananda ini dibuat sedemikian rupa sebaik mungkin, makanya dan ada yang hebat ya, maaf ya, Abati sebut aja lah namanya. Dari awal sudah nampak itu di 10 berapa itu Rizky itu. Minggu lalu datang ke tempat Abati. Abati ya disebut beli karena berarti nggak jual kan istilahnya, cuman yang minta ini satu lagi katanya diganti ya 1.000. Abati nggak nanya, ya udah dikasihkan aja. Terus Abati berpikir nanya enggak, cuman untuk apa ya ini, gitu kan?
ambil satu lagi, Abati pikir untuk kawannya barangkali, atau Abati pikir oh dia mungkin ada kesalahan, jadi ingin supaya bagus. Tadi udah dibagi, nyodorin lagi uang 1.000, Abati masih ada sisa itu ya, iya ada ini, diambil lagi. Ternyata dia yang satu ini diamankan gitu kan, disimpan baik-baik. Yang satu dia langsung coret-coret di sini. Wah, coret. Jadi gini Ananda, Abati baru oh ini ternyata. Abati sampaikan tadi kepada teman-teman. Jadi ternyata begini sebenarnya. Itu bagus, tapi kan nggak perlu juga lah ditiru oleh semua, karena Abati udah sampaikan bahwa kerjakan aja di buku tulis. Cuman dia logikanya adalah kalau dia atlet renang, ya atlet renang berlatihnya di kolam renang yang standar, bukan atlet renang tapi berlatihnya di kolam kampung gitu kan, nggak mungkin gitu loh. Jadi kalau misalnya sirkuit apapun, berlatih pada tempatnya supaya apa? Mengetahui medan, ya medannya dikenal, oh ini tikungannya begini, ya ini begini kemereng gitu loh istilahnya itu Ananda. Jadi dia juga berlatihnya itu di sini aja terus. Dan tahu nggak, itu mungkin sejak SMP-nya catatan biologi itu setebal-tebal gini ya, nulis dulu tebal. Nah itu Ananda ya, maaf ini Abati bukan menginikan serang, tapi begitulah. Dan itu suka muncul di tiap angkatan tuh, ada aja yang begitu tuh. Tempo hari perempuan, Abati ngajar ini biologi, ngajar kewirausahaan, ada yang orang lain mah satu semester itu paling 10-20 halaman menulis apa yang Abati jelaskan. Ini sampai 100 halaman. Terus Abati lihat apa yang ditulis, ternyata sampai kelakar Abati, humor Abati, apalagi kata-kata mutiara ditulisnya. Ditulisnya gitu. Dan cantik tulisannya gitu loh. Gitu loh Ananda. Berarti dia calon writer, calon penulis. Wah, dia bisa membuat buku itu seperti itu. Baik Ananda. Kita mulai ke sini ya. Udah, itu pengantar. Ini Abati kurang dari 10 menit menjelaskan ini. Setelah itu show. Jadi tell-nya adalah kurang dari 10 menit. Show-nya Abati perlihatkan di buku, di referensi. Antum kerjakan sampai selesai. Tujuan pembelajaran pertama adalah mengidentifikasi alias mengenali tipe-tipe ekosistem yang ada di planet bumi ini, ya. Planet bumi ini kan kecil Ananda. Kata siapa? Berarti kecil. Iya kecil dibandingkan dengan Jagat Raya atau dengan Bima Sakti. Itu segini aja. Nah, sampai ke kutub utara, kutub selatan, itu kutub juga itu kan sebuah ekosistem. Ya. Jadi di planet bumi ini semua ekosistem antum tulis. Gitu, tunggu dulu ya, nanti calon. Bagaimana nih Abati? Nah, di tugas 1 itu antum tulisnya menggunakan peta konsep. Jadi misalnya peta konsep ke pinggir boleh. Kan ekosistem itu pada dasarnya adalah ada ekosistem perairan ya. Atau daratan dulu, daratan, ada ekosistem perairan gitu. Ini dibagi dua, ada ekosistem alami, asli alami ya, ada ekosistem buatan. Nah, yang alami apa saja yang ada di permukaan bumi ini, dan yang buatan apa saja. Begitu juga ini alami, buatan, dan apa saja. Gitu loh. Pakai mau dari atas ke bawah silahkan gitu kan. Makanya ini penuh nanti. Oke? Mungkin pertanyaannya begini, dari mana Abati tahunya? Itu dia referensi, itu dia buku, itu dia nyangkul harus buat cangkul, itu dia oleh Abati akan dilihat, dicari sekarang siapa yang nyangkul ngebuat cangkul, siapa yang mau mengidentifikasi tapi nggak ada bahannya. Bahannya dari apa? Buku yang dipinjam dari pustaka. Oh punya uang, silahkan yang dibeli. Oh saya udah punya 2, udah punya 3, bagus. Terus pengayaan dari sana, apalagi internet, silahkan bebas dengan Abati. Cuma jangan disalahgunakan aja. Lihat logo itu, lihat yang macam-macam, jangan. Apalagi nanti ketahuan di sorting gitu, udah. Oke, cari dari sana. Oke, udah. Jelas yang nomor 1 jelas?
Tugas 1 sekarang tugas 2. Tugas 2 sama, tugas 2 juga dibuat peta konsep tapi yang ada di Indonesia. Oke? Tugas 2 itu adalah tulis selengkap mungkin. Tadi ada pertanyaan di sana. Berarti selengkap mungkin itu harus dijelaskan? Enggak lah. Selengkap mungkin ini aja, tak yang ada di Indonesia. Contohnya apa? Ya misalnya sapana nggak ada di Indonesia. Gurun pasir nggak ada di Indonesia, gitu loh ya. Gitu. Jadi lebih sempit lagi yang ada di Indonesia, apa saja tipe-tipe ekosistemnya. Tugas 3, komponen biotik perairan. Jadi di perairan ceritanya tuh, ekosistem perairan ada komponen-komponen itu apa? Bagian-bagian apanya? Biotiknya, makhluk hidupnya ya, biotiknya makhluk hidupnya. Nah, diantaranya ada plankton, nekton, neston, bentos, perifiton. Jelaskan artinya apa? Artinya jelaskan konsepnya apa? Terbayang. Mungkin di SMP sudah belajar plankton. Apa plankton? Hah? Coba ada yang tahu plankton apa? Waktu di SMP. Harus terkonsepkan tuh kan. Apa planktonnya? Nah, nanti itu kalau disebut plankton harus seperti disebut gajah, kucing, domba, gitu. Terbayang langsung, plankton terbayang. Itulah yang disebut konsep. Antum harus mulai dari etimologi, dari bahasanya apa, dari bahasa apa ini plankton. Nanti terbayang, oh plankton itu ternyata makhluk hidup atau organisme. Nah antum begitu dengar organisme, makhluk hidup, gitu loh. Yang di perairan hidupnya melayang-layang. Melayang-layang apa? Ya tergantung ombak. Ombak ke kanan ikut ke kanan, ombak ke kiri ikut. Oh, gitu. Ada 2 jenis. Ada dari jenis tumbuhan disebut fitoplankton. Dari sudut etimologi, fito itu adalah cari dari bahasa apa? Latin atau Yunani yang artinya tumbuhan. Plankton tadi yang hidupnya melayang-layang. Ada juga berjenis hewan disebut zooplankton. Jadi terbayang, oh plankton udah terbayang. Itu yang disebut konsep tuh. Paham ya sampai sini ya? Nah, antum teruskan. Ada semuanya di buku ya. Kemudian tugas 4, zona ekosistem air tawar. Buat gambar, ini gambar ya. Nah, antum langsung buka gambar misalnya. Sorry ya, ini belum dihapus. Digambar aja, ada di mana di buku ada, di apalagi di internet bertebaran ya. Gambar mana zona-zonanya gitu loh ya. Misalnya zonanya itu mana saja ya, zonanya mana saja gitu. Set misalnya gitu loh ya. Oke, zona litoral itu, kemudian zona limnetik, zona profunda. Terus air laut, tadi air tawar. Air laut ini juga sama gambar. Zona apa? Zona fotik, zona twilight, zona afotik. Itu semuanya Ananda. Antum nggak susah menghafal tuh, enggak. Contoh misalnya fotik. Lihat ya, antum dengar fotik. Antum dari kecil sudah dengar foto. Antum belajar di SMP fotosintesis. Fotik. Fotosintesis. Foto itu makanya harus kembali kepada apa? Konsep apa? Konsep etimologi. Oh, fotik itu foto. Foto dari bahasa apa cari ya, foto. Foto itu cahaya, gitu kan. Dulu kan gitu kalau di foto tuh, wah gitu ada blitznya bercahaya, foto itu. Gitu loh. Fotik, oh berarti fotik itu adalah daerah perairan yang masih kena cahaya, masih tembus cahaya matahari, gitu loh. Paham? Terus antum gali. Fotik, tidak. Itu di dalam biologi tidak. Dari bahasa apa nanti kan gitu. Organik. Atau an ya, atau an. Organik gitu loh ya.
Oke, baik. Terus zona ekosistem air, udah. Yang keenam, kedalaman. Nah, ini kedalamannya berapa meter, berapa puluh, berapa ratus meter dari ekosistem air laut dan apa biotiknya. Misalnya gini, ini kedalaman sekian ratus meter, apa yang hidup di sini? Gitu, ya. Wis, sudah kurang lebih 10 menit mungkin, berarti nggak tahu berapa. Sekarang tel sudah, so tunjukkan tuh, udah tuh di buku, buka aja di buku gitu. Kerjakan sekarang oleh antum, kerjakan. Oke, selamat bekerja. Yang tidak paham langsung bertanya sama Abati, ya. Tapi antum kalau bertanya, Abati apa arti zona twilight, itulah yang harus antum cari. Abati nggak akan menjelaskannya. Tapi kalau analisa, pemahaman, Abati jawab. Kalau istilah mah itu yang Abati tugaskan sekarang, karena ada semuanya di referensi, ada semuanya, ya. Buka semua referensi yang ada. Baik. Segitu Rubina, sesi 2. Lihat sejauh mana antum punya referensi. Baik.